Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahid nabi wa sahbihi wa alim. Amma ba'du. Hadratul Mukarramun, para habaib yang sama-sama kita muliakan dan serta kita cintai, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram, Al-Habib, Ali Zainal Abidin, Al-Jubri, dan para habaib yang lainnya, para syaraib yang tidak bisa Allah sebutkan, tetapi tidak mengurangi keberkahan majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib kita mendapat keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan para alim ulama, guru-guru agama, para sesepuh, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, dan para hadirin wal hadirat jamaah Majlis Rutinan Sibut Durar malam Senin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang agung, malam yang mulia ini, marilah kita sama-sama yang paling utama selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat meluangkan waktu kita untuk dapat hadir di majlis yang insyaallah akan tempat turun rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan kita di pertemuan yang mulia ini, semoga Allah taala mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat segala penyakit-penyakit kita maupun penyakit zahir, penyakit batin, dan semoga apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas para kerabat, sahabat dan zuriyah-zuriyahnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dengan berkah kita bersalawat lawan Nabi, mengagunkan Rasulullah, membesarkan Nabi Muhammad, mentakdimkan Rasulullah, membaca sirah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah majlis yang kita hadiri malam ini yang akan menjadikan saksi di hadapan Allah, semoga kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Allah kumpulkan kita bersama beliau di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita menyempurnakan majlis pada malam ini karena sudah berapa minggu kita libur. Dalam arti libur karena menghadiri majlis-majlis, apalagi di bulan Maulid tadi, di mana-mana majlis kita hadiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapat berkah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan di sini sedikit kita membahas menyambung kisah kemarin. Galal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin ila an qal bab masalah mandi. Nah, ini mandi perlulah. Penting mandi ini gurai. Mandi ini ada mandi wajib dengan mandi sunnah. Jadi diriwayatkan Imam Tabrani meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata beliau mengatakan idza iltaqal al-khitani wa qabatil khashafah wa jabal ghuslu anzala aw lam yunzil. Artinya hadis dari riwayat Ibnu Umar, kata beliau apabila dua kemaluan sudah saling bertemu dan ujung kemaluannya itu membanam, niscaya sudah wajib mandi, baik mengeluarkan air mani ataupun tidak mengeluarkan air mani. Jadi apabila seorang laki-laki dan seorang istri itu bahasa kita berhubungan, bersetubuh atau jima, apabila berjumpa dua khitan, dua kemaluannya, masuk hasyafah. Hasyafah ini kepalanya bahasa kita, helmnya tuh lah, batas helmnya tuh aja masuk kepala tuh deh. Tiba-tiba ada orang mengetok lawang, maka pas tengah hari ngetok bib, maka tamu pulang datang umpamanya Habib ke guru bah, karena patakan stomat ini lawas lintok aja guru. Ini kalau maunya kalau sudah terkajut gitu
lambat bangunnya biasanya, yalah. Itu, maka tiwas tengah hari juga, nang melokoi tengah hari bang, akan ulangan. Jadi cabutnya berarti tamu, wah mau kalau mau apalagi nang datang bawa duit gue, wah mau kalau mau. Sejam 2 jam, wah merajuk dah. Itu wajib mandi, walaupun kadang keluar air mani. Apalagi banyak keluar pulang, lah wajib itu hadis meriwayatkan tuh. Nah, wajib mandi berarti. Mandi junub. Hitan kepalanya tuh lah, tahu pen lah, pen di helmnya tuh pas batang lehernya tuh lah. Masuk ada sampai sebukuan bang ada. Maka wajib berdua mandi lah itu. Dan Imam Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Idza istayqadha ahadukum min naumih fara'a balalan wa lam yara annahu ihtalama iktasala wa idza ra'a annahu ihtalama wa lam yara balalan fala ghusila alaih." Artinya apabila salah seorang dari kalian terbangun dari tidur lalu ia melihat ada basah di sekitar kemaluannya tetapi ia tidak merasa bermimpi, maka ia wajib mandi. Biasanya anak-anak bujang itu kan, biasanya kita tuh ada kan anak guring nih biasanya mahayal, lihat janda pirang tadi gue sampai terbawa mimpi, bisa juga mahayal, PC bisa juga. Jadi dengan bawanya guring tadi timbul nafsu, jadi terbawalah guring tadi, tiba-tiba kada mimpi, cumanya anak guring tadi mahayal aja sampai ngantuk, tiba-tiba basah. Nah basahnya ini karena sebab apa tiba basah aja, itu wajib mandi. Yalah. Apalagi mau dicium-cium tuh bau-bau amis tuh, ya sudah tuh dah tuh. Ngelikat gitu, wajib mandi. Lah, walaupun kada mimpi. Atau inya tadi guring mimpi lawan siapa kah sembarang aja mimpi tiba-tiba bangun kada basah di sekitar kemaluan itu tadi nah, maka hukumnya kada mandi, kada wajib mandi biarnya mimpi kah, anak mimpi nang gaya nang betelanjang kah biasanya, anak mimpi nang gaya nang bergulat kah gue ibaratnya, tapi kada basah umpamanya, kada wajib mandi. Nah justru istilah tadi di saat inya mimpi kada mimpi kah tiba-tiba basah, nah itu nang wajib mandi. Apalagi menyami mimpi pipai. Nah, antak mimpi pip. Iya. Tapi nang biasanya nang sudah kawin tuh jarang mimpi bang, karena barangnya tuh di hadapan sudah. Tapi nang bujang-bujang nih aja nang sebagian antak mimpi pipai. Karena kebanyakan mahayal, jadi terbawa ke mimpi. Berarti nah ini bahaya. Cuma karena seberataan bang tuh. Bisa jauh dari bini umpamanya, atau nang menduda, nah tuh nah itulah itu wajib mandi. Jadi mandi ini macam-macam, ada mandi wajib dengan mandi sunnah. Dan dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, idza wajadal mar'u fil manam mayitul rijal faqtasil, sama juga hadis ini mengatakan tadi sama punya lelaki kayak itu juga amun terjadi pada bebinian sama, berarti wajib juga mandi bebinian itu ya, wajib mandi. Makanya orang ihtilam nih memang sebagian tuh memang salah satu kan kita nih diganggu lawan jin itu, kita kada sadar tuh, kada sadar di keliming-kelimingnya nah burung kita tuh itu, ini jinnya jin bebinian itu ketujuh mengganggu tuh kelimingnya sampai nang terbangun tuh kita tuh kada sadar, ada nang dikainikannya dikocokkannya bisa ganggu jin. Makanya para wali itu kada ada ihtilam, kayaknya guringnya bagus dijaga lah, bagus kumpul loh, ayo lagi halus sampai kada pernah ihtilam lah, ayo dijaga. Kita nih tadi bang guringnya lah menjajak kiblat, guring dalam keadaan kada bacaan, itu yang mudah kita diganggu lawan jin ya. Pekerjaan makruh itu, dan itu daripada salah satu yang mewajibkan seseorang itu daripada mandi. Dalam riwayat mengatakan bahwasanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan,
Innal malaikata la tahdurul junuba wala mutadhammikha bil khuluqi hatta yaktasila. Artinya sesungguhnya malaikat itu tidak akan mendekati orang yang sedang junub dan tidak akan mendekati orang yang berlumur-lumuran minyak wangi sampai keduanya mandi. Nah, jadi kalau inti daripada ini maksudnya apabila orang di dalam keadaan hadas, junub maksudnya lah, maka malaikat itu kada mau berparak. Apalagi masuk ke dalam suatu rumah, di situ ada orang yang junub. Makanya kita dianjurkan setelah kita dalam keadaan berhadas itu disunatkan langsung cepat mandi. Mandi. Punya malam bang gurai aja, malam menukui jam 9 malam tadi sungsong. Atau hujan, atau jam 10. Sungsongan bib lah. Jadi anak mandi subuh bib. Mandi dingin. Jadi anak hebatnya disunatkan aja dulu wudu barang. Wudu. Sunatkan wudu. Gitu. Kamu kalau mandi tadi malaikat jauh. Orang yang junub tadi. Jadi anak supaya malaikat jadi ibatnya berbulik lagi ya bawa wudu. Ya mau kau mandi bang. Nah itu. Cuma orang yang junub tadi. Walaupunnya berminyak harum, wangi-wangian tetap malaikat karena anak berparak tadi. Misalkan ini orang-orang berminyak harum ini malaikat ketujuh. Tergantung juga dalam keadaannya junub, tetap malaikat tidak mau mendekati daripada orang yang dalam keadaan junub hadas tadi. Dan mereka diriwayatkan dari Imam An-Nasa'i bahwasanya la tadkhulul malaikatu baitan fi suratun wala qalbun wala junubun. Artinya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan patung. Lukisan patung surah maksudnya lukisan patung ni nang kawan diraba. Nah bisa bahasa kita tuh gambar yang bisa diraba. Timbul lah apa biasanya tuh patung lah yang bahandakan di rumah tuh makruh malaikat kadang berparak karena tasabbuh bil Yahudi, karena orang dulu tuh orang Yahudi itu dulu bahari kan penyembah berhala tuh bisi patung di rumah susun. Nah itu malaikat kan mau jauh gambar tengkorak umpamanya tadi. Biasanya orang tuh biasanya ini kepala kijang. Nah, itu orang bahaya ada gitu. Atau ke malaikat kalau mau masuk nih tuh, apa menyimpan kepala kijang itu? Itu kan patung. Lah itu. Tapi dalam riwayat itu biasa kaul mengatakan kalau dimanfaatkan karena bapak dipakai maksudnya, tapi semata-mata dipajang aja kada dimanfaatkan, nah itu nang bisa kada boleh. Jelas lah. Nang orang bisi yang antik-antik tuh modelnya tuh besi-besi panan, tengkorak, singa. Ada nang singa juga nang ini kan nang besi singa asli cumanya di ya supaya diformalin. Nah, sama nih itu juga malaikat kalau masuk pokoknya menjadi dipakai kan bapak kayak biasa kanakannya boneka. Nah boneka tuh kan bapak tapi menjadi dipakai punya kada pajang dipajang aja disimpan pajang. Nah itu malaikat kalau kawan masuk. Kalau boneka tuh ada bapak asal dipakai aja nya, karena kanakan tuh makanya dibantingnya ditendangnya ada bapak juga lah. Suratun gambar lah nang kawa diraba-raba tuh kalau bisa mungkin ada manfaatnya gak rusak gitu lah. Karena dalam riwayat pernah dulu Nabi SAW Siti Fatimah ini memainkan bahasa kita boneka, tapi kadang-kadang menagur. Tapi kenapa dimainkan? Tapi misalkan dipajang di rumah punya ada tuh ya bariakan aja dong kalau terpakai itu dan dipajang aja juga lah. Ada manfaatnya lalu ulang barikan kekanakan halus pulang, dan dimainkannya karena dibariakan pulang gitu. Ya sampai kita bersimpanan niatnya untuk dipajang. Karena sama aja kita ya menyerupai orang Yahudi dahulu mereka menyembah berhala tuh mandap patung di rumah-rumah gitulah. Wala kalbun anjing bersimpanan lah kecuali darurat musim maling umpamanya. Atau kayak apa umpamanya kan musim rampok umpamanya tadi
kau aja untuk supaya menjaga niat keamanan. Tapi misalkan begaduhan semata begaduhan aja, hobi lah, waduh usah. Ada yang membolehkan lah untuk menjaga diri umpamanya. Tapi mau kau pakai security bagus. Yalah. Nah, jaga, punya hartanya banyak, duitnya banyak di rumah. Hah? Macan. Kalau macan kata lah wala kalbun wala junubun, dan orang yang junub, malaikat rahmat maksudnya kalau mau masuk tuh nah. Malaikat rahmat, yang pembawa rahmat itu. Nah, itu lah. Katakan siapa yang meninggalkan, dan Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari sini Ali radhiyallahu yang mengatakan siapa yang meninggalkan tempat tumbuhan rambut yang terkena janabat dan tidak membasuhnya, maka akan ditimpakan atas dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dan juga orang yang lagi junub ini harus menjaga bagian anggota tubuh di saat junub itu jangan sampai kita buang. Contohnya rambut. Kita nih junub lalu tiba-tiba betatak rambut. Itu kada boleh. Atau betatak kuku, kada boleh. Kenapa? Karena itu bagian anggota tubuh kita yang harus kita wajib mandi, harus sucikan. Nah itu. Apalagi bagi bebinian nih, yang biasa haid, halangan itulah, kada boleh motong kuku. Kalau seandainya motong kuku kau aja, cuma disimpan kuku tadi. Simpan, dibungkus baik-baik, kita mandikan langsung. Disuciakan. Karena apabila kita kada mandikan rambut, kuku tadi atau bagian anggota tubuh kita, maka ini kena akan menuntut kita kena di akhirat. Itu. Bahaya ini lah. Itu. Menuntut lawan kita dalam keadaannya dan tidak suci. Nah itu. Nah. Jadi jangan kira anak bini kita harta menuntut, anggota tubuh kita ini bisa jauh menuntut kita. Nah, jadi jangan kita merasa aman dari itu. Anggota tubuh kita bisa menuntut kita di akhirat kena. Ya tadi tuh, rambut, kuku kita dalam keadaan junub karena kita mandiakan, wajib dimandiakan. Itu kawa ditahan dulu, jangan kalau misalnya kawa lagi sudah kukunya hilang dulu ya dah, pokoknya atak aja sudah, pokoknya tadi. Ayo. Maka dalam riwayat Abu Hurairah mengatakan inna tahta kulli sya'ratin janabatun faghsilu sya'ra wa qul basyara. Sesungguhnya di bawah setiap rambut adalah bagian janabat, oleh karena itu basuhlah rambut dan bersihkanlah daripada kulitmu tersebut. Nah, jadi itulah sedikit bagian daripada orang-orang yang wajib mandi dan menjaga di saat ini dalam keadaan junub tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertahlil daripada pengarang Sayyidul Maulid. Mudah-mudahan sedikit ini kita sampaikan pahalanya kepada